Baik, kita mulai Ustaz. Jadi ada yang di Zoom, juga ada yang di YouTube. Jadi sudah live semuanya, kita akan mulai. Mungkin ya. Lu lihat-lihat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja langsung aja jelasnya, lu lanjut ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Networknya bagus. Lu telat sih. Lu telat Cid. Ayo oke. Pokoknya gini aja. Gue udah selesai baca nih. Lu langsung baca. Maaf, ada sedikit gangguan nih jaringannya. Baik, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa mengadakan kajian online Al-Fat. Kita tetap menjaga semangat ibadah kita. Semoga dengan adanya kajian ini Allah semakin menurunkan rahmatnya buat kita semua. Dan semoga kita bisa mengisi malam-malam terakhir Ramadan ini dengan amal soleh. Kita bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk menyelesaikan Ramadan kita. Dan kita dikaruniakan malam Lailatul Qadar. Amin. Pada malam hari ini sudah bersama dengan kita Ustadz Asep Saifuddin. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat Ustadz Asep. Dan tema pada malam hari ini adalah menjadi manusia terbaik di era akhir zaman. Sebelum mulai, saya akan sampaikan sedikit aturannya. Pada saat nanti Ustadz menyampaikan tausiah, semua peserta akan di-mute supaya tidak mengganggu suaranya, supaya lebih jernih suara dari Ustadz Asep terdengar. Kemudian nanti setelah tausiah, kalau ingin ada yang ingin berinteraksi, bertanya, kami persilahkan. Akan di-unmute audionya. Baik, kita mulai saja. Untuk kajian pada malam hari ini dengan pembacaan surat Al-Mulk dari anak-anak kita, anak-anak penghafal Quran di Blok N. Ada Mas Adib yang sudah ada di sini, ada Mas Alba dan juga Mas Reza. Silakan Mas Adib untuk memulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور
تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا
مكناه فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut menurunkan rahmatnya buat kita semua. Buat anak-anakku semua, para penghafal Al-Quran, terus semangat ya. Dan terus juga semangati adik-adiknya yang masih terus menghafal Al-Quran di Masjid Alfa, terus diberi semangat. Baik Ustadz, kita langsung mulai saja. Kami persilakan pada Ustadz Asef Saifuddin untuk menyampaikan tausiahnya, motivasinya kita semua dalam kita mengisi malam-malam terakhir ini, Ustadz. Kita sapu bersih, Ustadz, malam-malam terakhir ini. Baik, tafadhol, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah atas limpahan nikmatnya, rahmatnya dan karunia-Nya. Malam hari ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka, walau sesungguhnya kita berbeda tempat, tetapi insya Allah Allah satukan hati kita dalam kasih dan cinta-Nya. Dan mudah-mudahan Allah menghendaki kita semua menjadi orang-orang yang dipilih-Nya untuk meraih kemenangan dunia dan akhirat. Dan wabil khusus di bulan Ramadan ini, insya Allah kita semua ditolong, dituntun, dibimbing untuk bisa menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik kita. Ramadan yang penuh dengan rahmat, Ramadan yang penuh dengan berkah, penuh amal saleh. Dan akhir Ramadan akan menghantarkan kita ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan begitu masuk 1 Syawal seperti bayi yang baru dilahirkan. Saudara-saudaraku sekalian, sungguh banyak limpahan nikmat, rahmat dan karunia Allah. Maka saya mengajak diri ini dan saudaraku sekalian, berbahagialah dengan pemberian Allah. Tenang dan tentramkanlah diri kita dengan kasih sayangnya. Tak mungkin ada yang salah, tak mungkin ada yang keliru. Pasti yang terbaik untuk kita yang mengimaninya, untuk kita yang menghamba kepadanya. Dan Allah tak mungkin menyia-nyiakan penghambaan seorang hamba. Pasti Allah akan terima, pasti Allah akan balas, dan pasti Allah akan jadikan kebaikan baginya. Tak lupa salawat wassalam semoga terlimpah dan tercurah kepada manusia teragung dan termulia yang Allah sendiri bersalawat, para malaikat juga bersalawat, begitu agung dan mulianya beliau. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah curah kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikut yang setia hingga yaumil akhir. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, malam hari ini kita sedang berupaya dan berusaha untuk menjadikan diri kita semakin bertambah nilai kita, semakin naik kualitas diri kita, bahkan level kita semakin tinggi. Dan insya Allah
Kita memohon semua kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon rahmatnya dan kasih sayangnya, yang dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, mengubah semua diri kita untuk menjadi lebih baik. Nah, saya mengajak para jamaah sekalian, mari kita upayakan sebelum melangkah lebih jauh, kita ridhokan, kita ikhlaskan, kita lepaskan dulu belenggu-belenggu yang mengikat pikiran kita, bahkan bisa jadi jiwa kita, atau bahkan dalam kalbu kita semua. Kita minta kepada Allah pertemuan yang sesaat, pertemuan yang singkat, pertemuan yang sederhana ini akan merubah diri kita. Karena kita semua yakin, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak, maka pasti Allah hanya akan mengatakan kun jadi fayakun, maka langsung jadi. Tak ada yang sulit, tak ada yang impossible dalam kehidupan ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Saudara, menjadi manusia terbaik adalah dambaan semua orang. Sesungguhnya mereka yang menggunakan akal dan pikirannya selalu berproses ke arah sana. Ingin yang terbaik, gaji yang terbaik, profesi yang terbaik, pendapatan juga yang terbaik, segalanya, bahkan kondisi, kalaupun punya sesuatu, ingin semuanya yang terbaik. Tubuh juga ingin sehat, dan semua yang meliputi selalu dengan kategori saya ingin yang terbaik. Bahkan keinginan ini yang membuat adanya improvement, adanya perubahan ke arah yang lebih baik, adanya kaizen kalau dalam bahasa Jepang. Salah satu upaya untuk menuju ke arah yang lebih baik. Dengan sebuah landasan berpikir bahwa selalu ada yang lebih baik di atas yang baik. Selalu ada yang lebih tinggi di atas yang tinggi. Selalu ada yang lebih mulia di atas yang mulia. Dan selalu ada yang lebih sempurna di atas sempurna. Dan akhirnya akan sampai kepada puncaknya, yaitu yang maha sempurna, yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha segala-galanya. Dan nanti kita disampaikan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Saudara, kita tafakuri ayatnya. Ayatul Quran yang tadi dibacakan oleh adik-adik kita semua. Tentu nggak akan saya bahas semua yang panjang, 30 ayat. Saya akan mengutip ayat yang kedua, yang mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk diri kita, trigger dalam kehidupan kita, untuk menjadikan diri kita orang-orang terbaik di akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk, surah yang ke-67 ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur. Allah tutup dengan satu kalimat. Dialah Allah, zat yang maha perkasa dan maha pengampun. Saudaraku sekalian, di saat kita berbicara kehidupan ini, kita selalu dihadapkan dengan satu pilihan. Pilihan yang seharusnya kita ambil. Dan kalau merujuk kepada ayat tersebut, Allah seolah ingin menyampaikan bahwa pilihanmu hanya satu terhadap kehidupan ini. Yaitu jadikanlah setiap waktumu selalu ahsanu amala. Ahsanu amala artinya adalah sebaik-baik amal, sebaik-baik aktivitas, sebaik-baik kegiatan. Kalau kita rinci berarti amal kita, kalau dalam bahasa Inggris the best activity, the best quality, ya, semua the best of life, selalu bagaimana menata kehidupan ini selalu ke arah yang lebih baik. Dan kalau kita pahami, ketika itu sudah menjadi bingkai dalam kehidupan kita, maka pastilah kapanpun, dimanapun, kita akan selalu mempersembahkan kehidupan. Selalu dalam kerangka berbuat yang terbaik. Saya sering mengibaratkan kalau kita duduk, bagaimana duduk yang terbaik. Kalau kita berdiri, bagaimana berdiri yang terbaik. Kemudian kalau kita bekerja, bagaimana bekerja yang terbaik. Kalau kita beribadah, bagaimana beribadah yang terbaik. Selalu seperti itu. Kalau kita berbicara,
Kalau kita diam, kalau kita bertemu dengan orang, bertemu dengan keluarga, semuanya selalu dibingkai dengan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ada ujian dan kita diharapkan setiap itu menjadikan kita ke arah yang lebih baik. Bahkan seharusnya setiap ada orang yang kita jumpai, ada alam yang kita temui, ada kejadian yang kita dapatkan, seharusnya mengantarkan diri kita juga ke arah yang lebih baik. Karena Allah sedang memproses kita menuju ke arah kesempurnaan. Insya Allah. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi manusia yang terbaik di akhir zaman, maka mari kita mulai dari dalam diri kita sendiri. Ketika bicara perubahan, ibda binafsik, mulai dari dirimu sendiri. Dalam nafs itu adalah jiwa kita. Artinya, saat ini mari kita rubah jiwa kita sendiri untuk senantiasa menjadikan kehidupan ini yang terbaik. Mindset-nya harus kita setting. Jadi, mainnya harus kita setting, disebut mindset, pola pikirnya. Bahwa kehidupan ini, ya, baik buruknya berawal dari diri kita sendiri. Bahkan di Quran disebutkan, ketika ma asaba min musibatin, ma asaba min sayiatin, famin nafsik. Apa-apa yang menimpa dirimu, sesungguhnya adalah ulahmu sendiri. Ketika itu ketika keburukan sampai kepada kita. Artinya, saudara sekalian, hal-hal yang akan membuat kita baik berawal dari kebaikan yang harus kita tebarkan. Ya, maka berupayalah untuk senantiasa membuat diri kita yang terbaik. Jadi mulai dari mana? Dari mind kita, dari pikiran kita, dari jiwa kita. Coba rubah bahwa saya senantiasa ingin selalu yang terbaik. Melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik. Dan itu jadi mind. Ya, sehingga akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita akan melakukannya senantiasa dibingkai dengan the best quality, the best activity. Kalau karyawan, the best attendant barangkali, dan sejenisnya. Nah, saudaraku sekalian, ya, di saat kita memperbaiki diri kita sendiri, kita harus punya kemampuan untuk melawan kecenderungan yang ada di dalam diri kita. Kecenderungan yang negatif. Maka kita sebutkan, ya, itu akan muncul. Dan kita harus menang. Maka perang yang besar sesungguhnya, ketika kita ingin menjadi sang juara, bukan mengalahkan musuh yang di luar, tetapi kita mengalahkan musuh yang di dalam diri kita sendiri. Maka kita katakan, kita harus bisa melawan diri kita sendiri dari kecenderungan hal yang buruk. Ya, jadi the fighting-nya itu adalah dengan, ya, dirinya sendiri. Itu yang harus kita pahami, saudara-saudara sekalian. Dan ingat, karena ini sebuah perlombaan, Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisin. Ya, ketika untuk kita meraih surga, ayo kita berupayalah untuk senantiasa, ya, berlomba untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, diri kita yang sekarang harus kita set up. Ustaz, apa yang kita kalahkan? Ego kita, bangga diri kita, malas kita, sombong kita, semua harus kita kalahkan. Ganti dengan yang baik. Ketika kecenderungan itu kita kalahkan, ya, maka saat itu kita akan bisa menghiasi kehidupan kita dengan berbagai macam kebaikan. Nanti yang timbul adalah ikhlas, yang timbul adalah ridha, yang timbul adalah cinta kasih, yang timbul adalah senantiasa menebar kebaikan dan terus-menerus ke arah sana. Tidak ada lagi pamrih, tak ada lagi ingin dipuji, tak ada lagi ingin dihargai. Kenapa? Karena ia begitu sadar bahwa itu bukan yang ia harapkan. Karena ia hidup di muka bumi sedang diuji oleh Allah. Dan yang diharapkan adalah lurusnya, penghargaannya, kebaikannya dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang mengerti betapa mahal penghargaan Allah,
maka semakin tidak berhargalah penghargaan makhluk. Mereka yang mengerti betapa pujian Allah begitu tinggi, maka ia tak berharap pujian dari makhluk, saudara sekalian. Jadi, ayo, ketika kita ingin menjadi insan yang lebih baik, manusia yang terbaik di akhir zaman ini, perbaikilah diri kita sendiri. Nabi menyebutkan bahwa jihad yang paling besar adalah jihadun nafs, jihad melawan diri kita sendiri. Nah, saudara, kalau kita sudah bisa menang dengan diri kita sendiri, ini akan menjadi modal yang teramat sangat baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditempa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai macam keadaan. Nabi dicaci, dimaki, dilempari kotoran, dilempari batu sampai berdarah-darah. Sesungguhnya adalah ujian terbesarnya adalah Allah ingin menanamkan kekuatan dalam kepribadian diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga muncul pribadi yang istimewa dengan kekokohan pribadi itu, maka Nabi Muhammad SAW kemudian bisa mengembangkan akhlakul karimah yang menjadi tujuan ya diutusnya beliau. Kita sama-sama tahu ya Nabi Muhammad SAW diutus innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk memuliakan akhlak, dan akhlak itu telah ada dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buah dari apa? Buah dari berbagai macam tempaan yang ia rasakan. Dan itulah sesungguhnya saudara sekalian kemenangan yang hakiki di mana dirinya telah meliputi kebaikan, karena memang telah dirubah mainnya, pikirannya, yang ada hanya kebaikan, saudara sekalian. Nah, kalau sudah kebaikan secara individu, secara jiwa, secara pribadi, sudah melekat dalam diri kita, maka mari kita melangkah. Langkah selanjutnya adalah bagaimana? Kita ingat dalam Al-Quran, ya, Allah berfirman dalam surat Tahrim, surat ke-66 ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu. Artinya tetap yang upaya, yang berusaha adalah pertama kali adalah yuk tanamkan keberhasilan terhadap diri. Langkah selanjutnya adalah wa ahlikum. Bagaimana kita melangkah kemudian membuat ahli kita, keluarga kita menjadi orang yang terbaik. Dan menjadi orang yang terbaik sesungguhnya bukan menuntut mereka, tapi kita harus berupaya menuntut diri kita, ya, sebagai kepala rumah tangga. Ketika kita merindukan anak kita baik, ya seharusnya kitalah yang duluan berbuat baik. Ketika kita merindukan anak kita saleh, seharusnya kitalah yang berupaya untuk saleh. Ya, istri kita adalah gambaran pribadi kita. Ketika kita penyabar, ketika kita penuh cinta dan kasih sayang, maka itu akan menebar. Maka saya ingin mengajak dari saya dan saudaraku sekalian, ketika kita bicara ingin memperbaiki keluarga, sesungguhnya ujungnya tetap dikembalikan kepada diri kita sendiri. Tetapi yang jelas, ya, orang itu sukses bukan seorang diri. Karena apalah artinya orang dikatakan sukses tapi keluarganya tidak sukses. Maka tadi saya katakan, manusia yang terbaik bukan sekedar ia bisa survive dalam dirinya, karirnya meningkat, pendapatan dan penghasilannya luar biasa, omsetnya tak terhitung, bukan sekedar itu. Tetapi kita lihat, adakah kebaikan dalam sisi keluarga? Makanya setelah kita bisa memenangkan dengan diri kita sendiri, kita pun harus bisa survive, bisa memenangkan, menjaga keluarga kita. Menjaga keluarga bukan sekedar memberi nafkah lahir dan batin, tetapi ada jaminan dalam diri kita. Kita harus bisa mewaranti anak dan istri kita, keluarga kita, mungkin di situ ada pembantu kita, semuanya selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini sesungguhnya yang kita sangat rindukan, saudaraku sekalian. Dan alhamdulillah, Ramadan kali ini kita banyak tinggal di rumah. Berarti inilah saatnya kita berbuat yang terbaik. Kalau saya boleh sarankan untuk saya dan saudaraku semua, rubahlah sikap menuntut. Jangan pernah Anda hadir di rumah dan Anda menuntut anak serta istri Anda. Tapi tuntutlah diri untuk merubah mereka. Tuntut diri untuk merubah mereka. Ketika kita ingin kebaikan,
tuntut diri kita berbuat baik, maka mereka akan ikut berbuat baik. Ketika kita ingin kemuliaan, tuntut kemuliaan dalam diri, maka insya Allah mereka juga akan mengikuti kemuliaan tersebut. Berbuat yang terbaik buat anak kita, muliakan keluarga kita, semuanya. Ketika kita ingin keluarga kita penuh cinta dan kasih sayang, jangan sekali-kali menuntut mereka untuk bicara cinta dan kasih sayang, tapi tuntutlah diri Anda untuk menebarkan cinta dan kasih sayang. Dan itu kuncinya. Kenapa, saudara sekalian? Di saat kita menebar kasih, menebar cinta, menebar sayang, maka akan tumbuh di dalam kalbu, di dalam jiwa, di dalam nafs, ya, anak-anak kita, istri kita semua. Dan di saat itulah limpahan kasih sayang Allah akan Allah curahkan kepada kita semua. Sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang dirahmati. Ingat saudaraku sekalian, ya, kebaikan seorang ayah, kesolehan seorang ayah, itu ternyata berefek. Ketika ayah pun meninggal dunia, maka Allah akan jaga anak dan istrinya. Ketika dulu ada kisah bagaimana Khidir menjelaskan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, dikatakan wa kana abuhuma salihah. Sesungguhnya ini rumah adalah milik dua orang anak yang dulu ayahnya seorang yang saleh. Artinya, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang terbaik di akhir zaman adalah yang selalu menuntut dirinya, bukan menuntut orang lain. Dan sekarang banyak salah kaprah. Orang sering menyalahkan orang, menuntut orang lain. Padahal sesungguhnya orang lain bersikap, bertindak berdasarkan pemahaman dan keilmuan masing-masing. Tidak ada yang bisa kita rubah dengan menuntut mereka. Tetapi ketika kita menuntut diri sendiri, kita bisa merubah mereka. Subhanallah. Sudah melangkah di dalam keluarga, ya. Alvan ya, Anda lanjutkan lagi. Sampai jam berapa ya? Biar nanti Anda setting waktunya, penjelasannya. Sampai 9:30, Ustaz. Enggak, nanti diingatkan ya. Anak soalnya di sini nggak ada jam nih. Baik, Ya. baik, Ustaz. Hafadhal, Ustaz. Oke, baik. Ya. Tadi baru sampai mana ya? Sampai keluarga ya, alhamdulillah. Jadi setelah diri kita sendiri, kita upayakan ya dengan mindset menjadi manusia terbaik, manusia yang paripurna, manusia yang istimewa. Ya kita langkah nih, dan langkah awal kita adalah karena kita sebagai ya makhluk sosial yang terdekat adalah keluarga. Bagaimana kita jaga keluarga kita menjadi keluarga yang terbaik dengan trik yang tadi yang sudah saya sebutkan. Kalau kita sudah membentuk keluarga dan keluarga kita menjadi keluarga yang baik, maka kita pun melangkah yang lebih jauh lagi. Yaitu apa? Melangkah keluar. Ya. Ketika kita melangkah keluar, kita akan menjumpai makhluk hidup dan benda mati. Ya, benda mati sebut saja alam, dan makhluk hidup sini sebut saja di situ adalah manusia. Ya. Nah, bagaimana konteksnya? Ketika kita melangkah keluar, manusia terbaik akhir zaman adalah mereka yang memiliki konsep sebagaimana disebutkan. Itu apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Ketika Anda keluar rumah, maka saat keluar itu, apa yang bisa saya berikan untuk manusia dan alam semesta ini? Saudara, saya teringat ketika saya berada di Jepang. Orang Jepang itu sangat menjaga alam. Karena bagi mereka, ya ada satu prinsip, yaitu prinsip karma. Di saat saya berbuat buruk sama alam, karma akan juga sampai kepada saya. Ya. Di sana orang tidak berani memotong atau mematahkan dedaunan, hanya sekedar memetik pun tidak berani. Kenapa? Mereka begitu menjaga kehidupan. Ya, semua makhluk di muka bumi ini punya hak untuk hidup, dan kita hanya boleh mengambilnya di saat ada aturan yang membingkainya. Ketika kita hanya sekedar keinginan atau sekedar menuruti hawa nafsu, di saat itu alam tidak boleh kita ambil, tidak boleh kita ambil manfaatnya. Nah, saudaraku sekalian, konteksnya bagaimana? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia
adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Ketika kita keluar, kita ketemu sama orang, saat itu kebaikan pertama yang kita dahulukan adalah kita mengucapkan salam. Nabi menyebutkan, ya, kalau saya pernah baca dalam kitab Al-Barjanji, disebutkan Rasulullah SAW tuh yabda'u man laqiyahu bisalam. Nabi selalu memulai siapa yang ia jumpai, dan Nabi selalu duluan untuk mengucapkan salam. Kenapa? Kebaikan yang ingin diberikan. Senyum juga bagian hal kebaikan. At-tabassumu fi wajhi akhika ya sadaqatun. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Dan kita tanamkan bahwa ketika saya keluar rumah, ada manfaat yang bisa diberikan kepada orang lain. Agak berbeda memang ketika bicara bisnis. Kalau bicara bisnis itu, ketika saya berjumpa sama orang, apa yang bisa saya ambil dari orang tersebut? Konteks bisnis seperti itu biasanya. Entah itu rupiahnya, entah itu linknya, entah itu ya jalurnya, ya segala macam ketika kita bicara bisnis seperti itu. Tapi saya sekarang sedang bicara tentang amal. Bagaimana kita menjadi manusia yang terbaik, yang selalu berpikir, saya selalu bisa berbagi dengan orang lain. Kenapa? Kontribusi itu selalu ada. Bayangkan oleh kita, ketika kita keluar rumah bertemu dengan orang, kita berikan yang terbaik untuk orang lain. Saat kita berkendara misalkan, kita naik motor, bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik buat pengendara yang lain. Memberikan jalan, berkendara yang aman, ya, tidak merugikan orang, tidak mengganggu, dengan santun. Subhanallah. Kenapa Ustaz harus seperti itu? Saudara, Anda sedang beramal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda sedang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap gerak-gerik kita, bahkan yang kita lafazkan sedikit pun, itu semua ada malaikat pencatatnya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada lafaz terucap, semua dicatat. Perkataan, perbuatan juga, semua dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Nah, saudara, konteks itu harus kita tanamkan. Jadilah manusia yang senantiasa bisa memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Ustadz, ini kan berat. Kenapa saya harus memberi manfaat kepada orang lain? Saudara, hal ini memang kalau kita bicara pamrih, bicara hitung-hitungan, seolah-olah rugi. Padahal sesungguhnya orang beriman tidak bicara demikian. Ketika kita mendermakan satu, nanti yang datang 10, bahkan 700. Ketika kita memuliakan orang, kemuliaan yang datang kepada kita begitu banyak. Ketika kita menghargai orang, maka penghargaan orang kepada kita juga akan begitu banyak. Selalu kita berpikir demikian. Berikan satu, akan dibalas 10, bahkan dibalas 70, 700 kali. Apalagi di bulan Ramadan saat ini, Masya Allah, sungguh tak terhitung. Allah berikan balasan, ya sampai-sampai sulit untuk dihitungnya oleh manusia. Saking besarnya balasan oleh Allah, yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah, saudara sekalian. Kita menolong orang misalkan dengan uang kita. Kita berderma 1000. Kita memberikan. Kasat mata kita memberi uang itu kepada orang lain. Menolong orang tersebut. Hakikatnya itu kita sedang memberikan kepada diri kita sendiri dan menolong diri kita sendiri. Maka berbahagialah mereka yang ketika jiwanya sudah dirasuki oleh kebaikan, sehingga mindsetnya saling berbuat yang terbaik, kemudian dia menularkan kepada keluarganya, dan keluarga juga dirubah ya dengan cara yang terbaik juga, dengan tadi yang saya sebutkan, maka ia akan menjelma dalam kehidupan makhluk sosial yang terbaik. Mungkin ada yang berpikir begini, Ustaz, di akhir zaman itu orang bicaranya dengan uang, ya banyak uang ya senang, dihargai kalau jadi pejabat, dihormati kalau kemudian kita jadi orang penting. Saudara, ya akhir zaman itu hal seperti itu hal yang umum.
orang kafir yang tidak beribadah, yang maksiat, seringkali menyandang gelar itu. Tetapi sesungguhnya kita tidak bicara ke arah sana. Tapi sekarang kita bicara bahwa kita adalah orang-orang beriman, bahwa penghargaan dari Allah, kemuliaan dari Allah, itu yang saat sedang kita nantikan. Dan sesungguhnya ketika Allah memuliakan seseorang, maka Allah akan utus makhluk-makhluknya yang lain untuk memuliakan kita. Subhanallah, saudara sekalian, tak ada ruginya. Maka mari kita ingat konsepnya. Saat kita berinteraksi dengan orang lain itu, ya, sebuah konsep saya ingin katakan, ketika kita memberi, kita akan diberi. Dan yang diberikannya sangat banyak. Ketika kita menghargai, kita akan dihargai. Dan penghargaan itu juga akan sangat banyak sampai kepada kita. Subhanallah. Maka mari kita katakan bahwa manusia yang mulia bukan saat dimuliakan, tetapi yang bisa memuliakan. Manusia yang terhormat bukan saat dihormati, tetapi yang bisa menghormati. Manusia yang istimewa bukan diistimewakan, tapi yang bisa membuat orang lain mengistimewakan. Apalagi mengistimewakan kedua orang tua kita. Subhanallah. Orang yang sangat istimewa dalam kehidupan kita dan layak kita istimewakan. Jadi konteksnya adalah ketika bicara kepada makhluk, maka lakukan itu. Sebagaimana ketika kita keluar rumah untuk bekerja. Ya, tadi ketemu sama orang, betul. Kita ketemu sama orang, rekan kerja kita, atasan kita, bawahan kita, tempat kerja kita. Bagaimana? Selalu kita bingkai yang terbaik. Subhanallah. Anda menyalakan komputer dengan yang terbaik. Anda bertemu dengan orang dengan cara terbaik. Anda bekerja juga dengan cara yang terbaik. Masya Allah. Orang seperti itu akan menjadikan kehidupannya penuh dengan kebaikan. Nah, kalau tiga hal tersebut sudah terpenuhi, apakah ada hal yang harus kita perhatikan yang lain? Ada, saudaraku sekalian. Mari kita lakukan ya satu upaya sebagai sebuah protection. Apa itu protection ya? Ketika terjadi clash, ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terkadang tersulut emosi, terkadang kesabaran pun ya teruji. Ya, di saat seperti itu, satu kata yang harus ada bingkai dalam diri kita sendiri adalah apa? Jangan sampai saya bersikap ada pihak lain yang terugikan dengan sikap saya. Kenapa? Karena status kita seorang muslim sedang dipertaruhkan. Al-muslimu man salima al-muslima min lisani wa yadih. Orang itu muslim dan benar muslimnya ketika orang muslim yang lain selamat dari perkataannya dan dari perbuatannya. Ketika Anda melukai, Anda gagal berstatus sebagai seorang muslim. Ketika Anda mencaci, Anda pun gagal menjadi status sebagai seorang muslim. Ya, hati-hati. Tidak ada di rumah tangga misalkan. Seorang muslim yang orang lain selamat dari lisannya. Kita berkata menghardik, berkata yang rendahan, sesungguhnya adalah mempertaruhkan status kita. Al-muslimu di situ artinya orang-orang yang dia akan selamat di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ya. Subhanallah, orang demikian itu selalu memancarkan kebaikan dengan perkataannya, dengan perbuatannya. Maka hati-hati, ya, bingkai terus dari kita. Kalaupun tersulut sesuatu yang membuat kita emosi, yang membuat kita tidak nyaman, segera kendalikan. Tidak boleh ada pihak lain yang terugikan. Apalagi kalau sampai merusak alam misalkan. Ya, kalau di rumah itu merusak barang-barang misalkan. Kita mecahin barang. Masya Allah, Allah nggak suka. Kenapa saudaraku sekalian? Allah nggak suka sama orang-orang yang berbuat kerusakan. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Allah nggak suka sama orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka harus kita padukan. Ya, orang-orang yang istimewa, yang terbaik di akhir zaman adalah mereka yang terus berbuat kebaikan dan tidak pernah berbuat kerusakan. Selalu berpikir kebaikan, ya, harmonisasi, ya, kolaborasi, selalu ia jaga supaya selalu terjadi
sinergi dalam kehidupannya. Subhanallah. Kalau itu bisa kita lakukan, saudaraku sekalian, maka insya Allah diri kita, ya, keluarga kita, rekan kerja kita, orang yang kita jumpai, sosiality yang ada akan membuat diri kita menjadi orang yang terbaik di akhir zaman. Itu bingkainya. Lantas bagaimana Ustaz dengan ekonomi ini? Saudara, ekonomi kita harus kita yakini bahwa sesungguhnya rezeki telah Allah tetapkan dan tak mungkin rezeki itu ditukar kepada orang lain. Kalau bukan bagiannya nggak akan sampai. Kalau bukan jatahnya nggak akan diterima. Maka kembalikanlah semua dengan ikhtiar. Dan lagi-lagi, ikhtiar juga yang terbaik. Bagaimana dengan COVID-19 ini? Saya khawatir. Bagaimana kalau saya kena? Saudara yang dirahmati Allah. Tak ada kekhawatiran bagi orang beriman. Karena semua yang menimpa dirinya, sebabnya musibatin, fabiiznillah. Setiap musibah yang terjadi, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya saudara yang dirahmati Allah, tak ada kekhawatiran, tak ada ketakutan. Maka kembalikan kepada asal kita, bahwa ketika kita sadar hidup adalah ujian, tuntutlah ketika yang kita hadapi, yang kita lakukan, yang kita jalani, always in the best quality, the best condition, ya, dan selalu kita upayakan itu sebisa dan semampu kita. Ibu lagi bertanya, Ustadz, rasanya berat. Rasanya bagaimana ya? Saudara yang berkata Allah, mari kita yakini Allah itu mudah untuk mengubah. Maka bagaimana supaya kekuatan itu ada? Yang selanjutnya, jangan sampai kita lengah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita bertawakal kepada Allah, semuanya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijaga, dipelihara. Nah, saudara, mungkin sebagai prolog, ya, supaya nanti kita ada diskusi lanjutan dari itu saja. Ya, semoga ada manfaatnya bagi yang ingin bertanya atau ingin diskusi atau ingin menyampaikan yang lebih, ya, saya persilahkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, jazakallah khair. Baik, Bapak-Bapak, bila ingin bertanya, berinteraksi, kami persilahkan. Silakan yang ingin langsung bertanya bisa menghidupkan audionya, meng-unmute. Dari saya sih Ustadz tadi ada kata-kata yang menarik ya. Catatan saya itu bagaimana jiwa kita itu dirasuki dengan kebaikan gitu. Sepertinya dirasuki kan biasanya dirasuki oleh sesuatu yang negatif gitu, tapi dirasuki dengan kebaikan ini menarik Ustadz. Bagaimana ya? Jadi inti pertanyaan adalah dirasuki kebaikan gitu gimana? Ya Ustadz, bagaimana membuat diri kita ini bisa terus dirasuki dengan kebaikan gitu. Baik. Saudaraku yang Allah, kalau orang bersikap, bertindak, biasanya ada muatan. Dan muatan itu sesungguhnya adalah hasil olah karya dari pikiran kita. Maka ketika Anda ingin dirasuki oleh kebaikan, jadikanlah inputan Anda adalah inputan kebaikan. Yang Anda baca, yang baik. Yang Anda dengar, juga yang baik. Yang Anda lafazkan, juga yang baik. Ya, itu akan merasuki pikiran kita dan akhirnya berbuah satu sikap yang baik. Mohon maaf, misalkan nanti ini kita baca buku tentang motivasi, sukses. Ya, kita baca tuh, pikiran terasuki, nanti akan timbul sikap. Ya, makanya ketika di bulan Ramadan,
bacaan terbaik kita adalah Al-Quranul Karim. Bayangkan oleh kita baca ya sirah Imam Asy-Syafi'i itu sampai menghatamkan 60 kali. Ya, terus membaca dan membaca. Bayangkan oleh Anda, ketika Anda membaca hal yang positif, akan merasuki diri Anda hal yang positif juga. Ketika Anda baca dengan suara, menjadi masuk ke dalam telinga, ke dalam pikiran kita, jadi sebuah kebaikan. Nah, di saat kita dirasuki oleh kebaikan, Masya Allah, nanti yang keluarnya adalah kebaikan juga. Itu konteksnya, saudaraku sekalian. Maka, seperti sekarang taklim ini, sesungguhnya kita sedang merubah, sedang merasuki pikiran kita, supaya kita bisa berbuat baik. Tapi maaf, ketika Anda kemudian merubah caranya, Anda membaca hal yang negatif, membaca di medsos hal-hal yang tidak baik, maka Anda akan kembali ya membuka peluang untuk berbuat hal yang negatif tadi, hal yang buruk tadi. Seperti itu konteksnya, saudara sekalian. Kira-kira paham ya? Jadi kalau orang berbuat baik, pasti ada muatan kebaikan yang telah tersemai dalam dirinya, dalam pikirannya. Ya, kecuali orang-orang munafik, karena dia sesungguhnya itu hanya berbuatnya pura-pura kamuflase. Ya. Baik. Baik, Ustaz. Bapak-bapak yang lain silakan, atau ada anak-anakku yang ingin bertanya. Yang YouTube juga silakan, bila di YouTube ingin live chat nanti disampaikan ke Ustadz. Ada ketua DKM-nya nih di YouTube nih, Dewan Syuronya juga di YouTube. Silakan bagi yang ingin berinteraksi dengan Ustadz. Mungkin malu-malu masih Ustadz nih. Baik. Kalau kalau nggak ada, langsung gitu. Saya mau tambahkan sebuah trik. Baik. Ya, saudara, kalau kita tarik benang merah, ya, kita yang hadir di sini orang beriman. Saya percaya kita semua orang beriman. Ya, dan kalau ditanya yang ngaji ini ingin dapat ridho Allah, pasti. Bahkan kalau ditanya lagi ingin masuk surga, pasti jawaban juga sama, ingin masuk surga. Kalau ditanya lagi ingin berjumpa dengan Nabi, pasti juga jawabannya adalah sama, ingin berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari kesemua keinginan yang tadi, ya, yang begitu besar, yang begitu tinggi, kalau kita tarik benang merahnya, sesungguhnya nggak banyak yang harus kita kerjakan. Ya, supaya tadi diri kita yang terbaik, keluarga kita yang terbaik, lingkungan yang terbaik, kita beramal, berjiwa sosial dan segala macamnya, maka sekarang rubah dengan sebuah ya sikap 3 yang kita kedepankan lagi. Apa tuh? Ya, supaya yang menjadi kebaikan itu ya semuanya, pertama lakukanlah dengan ikhlas semata berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini penting nih, dengan bahasa kerennya luruskan niat. Begitu. Ini nih tahap awal kalau kita ingin merubah semuanya. Luruskan niat. Lurusnya niat akan menjadikan ya proses berikutnya dituntun dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sudah mengatakan, ya Allah, saya menempuh jalan ini ya semata karena Engkau, maka apa yang terjadi? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ya, Allahu akbar, saudara sekalian. Ketika kita sudah meluruskan niat menempuh jalan ini semata karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan merangkul kita, Allah akan menuntun kita, Allah akan sampaikan jalan itu. Masya Allah. Jadi, luruskan niat kita. Supaya nanti kalau ada terpaan, kita tak akan goyah. Kalau nanti ada godaan, kita tak akan tergoda. Kalau nanti ada ujian, kita akan lurus ujian tersebut. Jadi, luruskan niat kita. Nah, bahkan kalau kita tahu ya, hadis sahih disebutkan innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal tergantung daripada niat, dan seseorang mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan. Jadi kalau kata orang Jepang itu mokutekinya semata karena Allah, maka nanti goalnya, hasilnya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti tak akan pernah biarkan. Jadi lurus niatnya.
Yang kedua, prosesnya. Ketika lurus niatnya akan mengundang satu proses di mana kita punya persistensi, punya ketahanan yang luar biasa. Proses yang dijaga. Sehingga ketika orang lurus niatnya, kalau sekarang ada nanya, Ustaz, kenapa ya orang kok berproses susah untuk berbuat yang terbaik? Sebetulnya sederhana. Dia itu awalnya nggak benar niatnya, nggak lurus niatnya. Karena kalau lurus niatnya semata karena Allah Subhanahu Wa Taala, pasti tahap berikutnya, tahap yang kedua, lakukan semua yang terbaik itu akan mudah. Nggak akan berat, saudara sekalian. Ya, saya ambil sebuah contoh. Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Khuzaifah radhiyallahu anhum, beliau mengatakan, ketika seseorang sudah meluruskan niat, mensucikan hatinya, bersih hatinya, dan ia kemudian membaca Al-Qur'anul Karim, maka di saat itu ia tak akan pernah jenuh, tak akan pernah bosan untuk membaca Al-Quran dan akan terus-menerus membacanya. Dari sini kita bisa paham, saudaraku, kekuatan meluruskan niat ini sangat luar biasa, saudaraku sekalian. Nah, jadi yang pertama itu, yang kedua tadi, lakukan semuanya dengan sebaik dan sesempurna mungkin. Ini overall, general. Ya, mulai saat ini, ayo kita coba praktekkan. Minum juga sama. Kalau buka puasa yang terbaik dan yang tersempurna kalau sebenarnya kita. Minum air putih, 3 butir kurma, kita salat maghrib, baru kita menambah dengan yang lain. Ya, kita akan terjaga. Allahu Akbar. Kalau bicara yang terbaik, falyaqul khairan aw liyasmut. Berbuat bicara yang baik, atau kalau tidak, diam. Intinya lakukan sebaik dan sesempurna mungkin. Nah, yang ketiganya, saya singkat, supaya kita tidak berantakan endingnya, supaya kemudian kita tidak akan tergoda di akhir oleh syaitan, atau tak akan porak-poranda amal kita, maka selalu gantungkan tawakal kita kepada Allah. Ini 3 hal. Tawakal kita nggak boleh putus, 1 detik pun nggak boleh putus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu bergantung. Maka gimana? Bulatkan tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan seperti itu, Allahu Akbar, kita akan senantiasa dijamin oleh Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah, maka ia dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, sangat sederhana sesungguhnya kalau kita ingin merubah diri kita menjadi yang terbaik. Tadi tinggal 3 langkahnya. Saya kira itu sebagai tambahannya. Ada lagi yang mau tanya? Baik, Bapak-Bapak jemaah, silakan. Ustadz, sebagai menemani malam Ramadan kita juga, ini mohon nanti Ustadz muhasabah ya Ustadz buat kita semua, Ustadz. Boleh insya Allah. Dari kita masih ada mungkin yang belum bisa menangis di Ramadan ini gitu ya, supaya hatinya tersentuh. Yang sudah setiap hari menangis, ya alhamdulillah hatinya sudah benar-benar tersentuh di Ramadan kali ini, terutama di malam-malam terakhir ini. Ya, insya Allah. Ustadz, sebentar ada pertanyaan nih dari Bu Tris. Bagaimana agar selalu berbuat baik? Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, sebelum kita muhasabah. Supaya kita bisa berbuat baik terus, bagaimana caranya ya? Kita berbuat baik. Perbuatan itu adalah buah dari yang kita pikirkan, biasa seperti itu. Ya, yang kita bicarakan juga berawal dari buah yang kita pikirkan. Jadi berpikir tersebut kita akan bicara, dari berpikir kita akan melihat, dari berpikir kita akan mendengar. Maka di Quran, afala ya'qilun, afala tatafakkarun, apakah tidak berpikir, apakah tidak bertafakur, itu semua. Jadi ketika kita ingin selalu berbuat baik, ya pikirannya jangan sampai dikotori oleh keburukannya. Pikiran tersebut biasanya adalah inputan dari apa? Dari yang kita jumpai, entah itu berbentuk bacaan, berbentuk tontonan, atau berbentuk pendengaran. Selama kita bisa menjaga itu, maka insya Allah kita akan bisa berbuat yang terbaik. Seperti itu Ibu konteksnya, ya.
Apalagi seorang istri nih tiba-tiba dapat masukan dari temennya, ya suami kamu begitu begitu begitu, masukannya negatif, inputannya, maka ibu akan terbawa untuk berpikiran yang negatif, dan di saat itu sikap ibu pun akan berubah menjadi negatif atau menjadi kurang baik. Maka filter adalah dalam diri kita. Ya, Ramadan ini betul-betul ya, sampai-sampai supaya inputan itu tidak ada yang buruk, Nabi mengajarkan untuk i'tikaf. Ya, kenapa? Dengan i'tikaf kita sedikit berjumpa dengan orang, sedikit mendengar hal-hal yang buruk. Ke zaman dulu, Masya Allah. Kalau sekarang i'tikaf juga masih, tapi main HP juga masih ya. Kadang-kala banyak inputan yang negatif yang kemudian kita dikotor. Hanya gara-gara melihat tayangan, akhirnya kita mencaci orang, akhirnya kita berprasangka buruk sama orang. Masya Allah. Jadi, jaga pintu-pintu yang mengotori pikiran kita supaya amal kita nanti bisa berbuat baik. Saya kira itu ya. Baik, intinya kita menjaga inputnya ya. Kita punya Betul, filter. inputnya. Karena itu buah dari amal. Inputnya kita jaga. Kalau kita ingin sehat, ya inputnya makanannya harus yang sehat dong. Ah, kira-kira begitu ya konteksnya. Ya. Kalau kita ingin sehat, minumnya juga harus yang positif, yang baik. Maka nanti badan kita akan sehat. Inputannya akan menentukan sekali sikap kita. Baik Ustaz. Tadi Sedikit yang saya. saya ada yang tulisan tapi saya nggak saya baca tadi. Gimana Ustaz? Tadi ada tulisan tapi nggak sempat saya baca. Mau dimuat ulang lagi. Sebentar. Oh iya, ini dari Pak Sugi. Tadi Ustadz sampaikan untuk membingkai kebaikan ada upaya proteksi diri. Betul Pak. Nah, tips proteksi diri yang baik itu bagaimana ya Ustadz? Tipsnya? Tipsnya ya, itu secara khusus ya. Baik, ini proteksi diri kita supaya tetap selalu dalam ini proteksi bicaranya ya. Teman-teman sekalian, ya kalau sekarang kita kan corona pakai proteksi ya, pakai masker, betul apa tidak nih? Social distance, ya itu bagian daripada protection. Itu kalau menghadapi COVID, ya tidak berkumpul dengan orang banyak, ya. Nah, saudaraku sekalian, ya kalau kebaikan sekarang sudah dalam diri kita, dalam jiwa kita, dalam pribadi kita, maka kita harus punya proteksi. Proteksinya bagaimana, saudaraku sekalian? Tadi, ya inputannya dan masukannya semua harus kita jaga, ya. Karena tadi kalau kita ingin sehat, masukannya harus sehat. Kalau kita ingin kuat, masukannya harus juga kuat juga. Ya, ini akan menentukan sekali. Nah, yang selanjutnya, ya proteksi ini kita ketika kita bergaul, kita harus pilih-pilih teman. Ya, kenapa? Karena yang teman bergaul kita akan menentukan sikap kita. Dekat dengan kiai, kita akan niru kiai. Dekat dengan Habib, umumnya akan meniru Habib. Ya, dekat orang saleh, kita akan terpancing ikut berbuat saleh. Ya, jadi ya secara internal diri kita sendiri, tolong jaga masukan inputannya. Ketika bersosialisasi, pilih-pilihlah sahabat atau teman yang saleh yang kita jadikan sebagai teman dekat kita. Teman dekat kita. Seperti sekarang nih, adakan pengajian, segala macam. Ini bagian dari proteksi diri kita. Dan yang ketiga tadi, ya saudara, selalu ya kita bertawakal kepada Allah. Ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dengan cara bagaimana? Tawakal itu hati kita terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan membuat proteksi kita makin kuat. Ya. Saya takut nggak ada. Ketika kita sudah tawakal, nggak ada ketakutan lagi. Ya, termasuk sekarang misalkan ada COVID, corona atau segala macam. Tak ada yang membuat seseorang khawatir ketika orang sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikuatkan adalah tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu proteksi yang sangat tinggi ya dari internal kita. Sosial kemasyarakatan kita proteksi dengan cari orang-orang yang positif, yang baik atau yang selalu berbuat kebaikan. Dan yang ketiganya adalah kita harus selalu meminta pertolongan Allah, jaminan Allah, perlindungan Allah dengan cara bertawakal. Karena kalau orang sudah mengatakan bertawakal kepada Allah, Allah akan menjamin semuanya. Itu pertolongannya, perlindungannya, bimbingannya, bahkan kemenangan akan Allah berikan, saudaraku sekalian. Itu kira-kira bagaimana memproteksi diri kita. Subhanallah, kalau kita bertawakal dijamin ya Ustadz ya, sama Allah sudah dijamin semuanya. Dijamin. Ya. Baik jemaah sekalian, silakan kalau ada yang masih ingin bertanya. Tidak ada pertanyaan terakhir. Tadi saya sebut pertanyaan terakhir. Benar kita
nikmati malam ini, malam-malam terakhir ini. Kita benar-benar bersemangat, berkorban untuk bisa mengoptimalkan malam-malam ini, salah satunya dengan kajian seperti ini. Mungkin kalau nggak kajian sendiri gitu, ngantuk Ustadz. Ada kajian gini menarik gitu, ada interaksi, biar kita bisa tetap terjaga. Baik jemaah sekalian, silakan kalau ini ada yang bertanya di chat atau langsung juga silakan kalau ingin berinteraksi dengan Ustadz langsung. Sepertinya tidak ada Ustadz. Jadi mohon kita muhasabah saja Ustadz. Minta mohon waktunya untuk dari Ustadz untuk muhasabah biar hati kami ini terutama yang masih belum bisa menangis sampai malam ke-24 ini, semoga malam hari ini kita bisa menangis karena dosa-dosa kita yang terlalu banyak Ustadz. Kepada Ustadz. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya bukan tangisan yang harus kita upayakan, tetapi adalah kesadaran akan kehidupan ini yang selalu kita upayakan. Dari kesadaran itulah akan berbuah sikap yang membuat kita semakin terjaga dan terpelihara. Ya, ketika seseorang tahu bahwa dunia ini sementara, maka pasti dia tak akan banyak mengejar dunia. Dia akan lebih fokus mengejar yang abadi. Ketika seseorang faham bahwa kelezatan dunia itu sesaat, maka pasti juga dia tidak akan pernah menumpuk kelezatan itu. Dia akan cari kelezatan yang istimewa, yaitu Jannatun Naim. Seperti itulah kira-kira konteksnya. Maka mari kita sama-sama bermuhasabah diri kita, agar diri kita senantiasa ada dalam kasih dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, mari kita bacakan dulu Ummul Quran bersama-sama. Yang mudah-mudahan Ummul Quran ini sebagaimana disebutkan Al-Fatihah pembuka, Allah bukakan mata hati kita, mata batin kita, Allah bukakan qalbu kita dengan rahmat dan kasih sayang sehingga kebaikan terlimpah curah untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Saudara, mari kita sama-sama bertafakur, bermuhasabah diri. Coba pejamkan mata Anda saat ini. Saat kita memejamkan mata kita, sungguh ternyata dunia ini menjadi gelap. Dan coba Anda bayangkan, saat Anda terpejam mata, Anda melangkah. Apa yang terjadi? Maka Anda akan tertubruk, Anda akan jatuh, dan bahkan sama sekali Anda tidak bisa melangkah. Saudaraku sekalian, esok hari itu gelap, lusa itu gelap, akhirat itu gelap. Sesungguhnya, mari kita sadari, tak mungkin kita sampai ke jannah Allah tanpa ada cahaya yang meliputinya. Maka bagi siapapun yang jarang berzikir, bagi siapapun yang lebih fokus kepada dunia, silahkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saudara, sesungguhnya kehidupan ini sesaat, sementara, dan sebentar. Allah telah tawarkan kepada kita kenikmatan yang dahsyat. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Setiap manusia tidak tahu kebahagiaan, kelezatan, kesenangan, kenikmatan di belakang mereka yang Allah siapkan. Allah telah siapkan itu, saudaraku sekalian. Tidakkah kita tertarik untuk menuju ke arah sana? Maka saya mengajak bagi saudaraku yang selalu kecintaannya tertuju kepada dunia, silakan istighfar, astagfirullahaladzim. Yang selalu ingin mengikuti hawa nafsu, sesungguhnya nafsu ketika semakin kau ikuti,
hanya akan membuat dirimu lelah, membuat dirimu capek, dan tidak akan pernah ada henti-hentinya. Sampai henti mulut kita disumpal oleh tanah. Saudara, mari kita pahami bahwa kehidupan ini sesaat, tanpa tuntunannya, tanpa bimbingannya, kita tak akan bisa melangkah ke arah yang lebih, menuju tempat yang istimewa, bahkan tempat yang penuh dengan kedamaian. Maka saya mengajak, wahai saudaraku sekalian, ayolah, sedari sekarang, makin fokus, makin khusyuk, makin istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, coba bayangkan olehmu dengan keadaan seperti ini. Kira-kira kematian andai datang kepada kita, akankah surga Allah hadiahkan untuk kita? Atau kita tidak tahu, jangan-jangan neraka menanti kita? Saudara yang dirahmati Allah, kalau entah kita meninggal dunia dengan keimanan seperti ini, harusnya kita saat ini, ketika kita masih hidup, mempersiapkannya. Sehingga yang terjadi kelak, di saat Israel datang, Allah hadiahkan pandangannya. Bukan pandangan neraka, tetapi pandangan surga. Bayangkan oleh kita, andaikan ketika sakaratul maut, Allah tempatkan pandangan kita menuju surga Allah, maka bahagia sungguh meliputi si mayit. Tapi seandainya saat itu Allah pandangkan pandangan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka awal kesengsaraan telah dimulai, wahai saudaraku sekalian. Ingat, di saat kita sudah terbujur kaku, di saat itu nama kita pun sudah tiada. Kehidupan kita sudah berganti. Bahkan kita disebut dengan sebutan baru, bukan lagi dipanggil nama kita, tapi dipanggil dengan gelar baru. Di mana mayitnya, di mana jenazahnya. Mari kita mandikan, kita bungkus dengan kain kafan. Saudara, semakin jelas saat itu bahwa ternyata kehidupan ini tidak pernah menyampaikan orang kepada kebahagiaannya hakiki. Tinggallah ketika kita sudah terbujur kaku. Di saat itu kita akan mengingat semua yang kita lakukan. Dan ada disitulah penyesalan yang mampir dalam kehidupan kita. Kita akan lihat anak-anak kita menangisi kita, istri kita menangisi kita, orang-orang yang kita cintai menangisi kita. Tetapi yang benci kepada kita, mereka tersenyum. Bahkan musuh kita akan tertawa. Dan yang paling menyakitkan adalah syaitan berporak, bersorai, ketika justru kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Wahai saudaraku, beruntung ketika mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bayangkan, kita lagi baca Al-Quran meninggal, ya Allah. Lagi zikir meninggal, Masya Allah. Lagi sholat meninggal, Allahu Akbar. Saat itu kemenangan meliputi kita, dan kita ada dalam kebaikan. Saudara, ini yang seharusnya kita upayakan. Ini yang seharusnya kita kerjakan, yaitu berada dalam kebaikan. Karena kita berharap akhir hayat kita dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan husnul khatimah. Saudara, coba kita tafakuri lagi. Andaikan tubuh kita sudah terbujur kaku, andaikan kita sudah tidak bisa bergerak, sudah menjadi mayit, saat itu kita akan teringat dengan semua amal kita. Terbayang oleh kita, mata kita sering melihat yang haram. Terbayang oleh kita, mata yang selalu melihat dunia, takjub dengan dunia, lupa kepada Sang Pencipta. Terbayang kita melelehkan waktu, semuanya akan teringat. Dan di saat itu sampai-sampai disebutkan orang-orang munafik mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Orang-orang munafik mengatakan, Tuhan, kembalikan kami kepada ajal yang dekat. Kami akan bersedekah dan kami akan beramal saleh. Saudara, bayangkan oleh kita. Penyesalan itu akan terjadi bagi mereka yang tidak maksimal beramal saleh, bagi mereka yang tidak maksimal berinfak dan berderma,
terlalu pelit diri ini, terlalu bakhil jiwa ini, sehingga terkadang masih terus menghitung dan menghitung, takut miskin, takut bangkrut, takut rugi. Allahu Akbar. Maka saya mengajak di akhir Ramadan ini, mari kita maksimalkan saudaraku sekalian, amal ibadah kita. Jangan sampai nanti kita menyesal, membuang waktu Ramadan dengan main HP, dengan chatting yang tiada guna, atau justru malah dengan maksiat. Nauzubillah summa nauzubillah. 10 malam terakhir ada malam yang teramat mahal, Lailatul Qadar. Bayangkan oleh kita, di malam hari itu Allah lipat gandakan amal kita khairu min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Saudara, tak tanggung-tanggung. Kalau 1 bulan 30 hari kali 1000, artinya apa? 30.000 kali lebih utama. Allah berikan balasannya. Semoga kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Saudaraku sekalian, mari kita tafakuri kehidupan ini. Bagi mereka yang seringkali lalai, ingat, kelalaianmu tak akan pernah membuahkan hasil apa-apa. Bagi mereka yang sering malas, tak ada istana yang bisa kau bangun dengan rasa malasmu. Bagi yang mencintai dunia, ingat kecintaanmu kepada dunia hanya akan berbuah penyesalan kesengsaraan abadi. Maka kita rubah, mari cinta kita yang tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, mari kita sama-sama berdoa. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tuhai Allah, di malam yang indah ini, kami berupaya ya Rabb, kami berusaha, sedang berbuat yang terbaik. Saksikan oleh-Mu bahwa kami semua merindukan-Mu, kami mencintai-Mu, kami berharap kelak bisa berjumpa dengan-Mu. Ya Allah, saksikan oleh-Mu, malam hari ini kami sangat merindukan-Mu. Kami ingin merasakan dekat dengan-Mu ya Rabb. Kami tak ingin sengsara nanti di akhirat. Kami tak ingin gagal di kehidupan ini. Wahai Allah, rangkuh kami dengan kasih sayang-Mu. Sehina apapun kami, senista apapun kami, ya Allah. Duhai Allah, Engkau yang menggenggam jiwa kami. Engkau yang menguasai kalbu kami. Jadikan jiwa kami menjadi nafsul mutmainnah. Dan kalbu kami menjadi kalbun salim. Yang tertunduk dan taat kepada. Wahai Allah, anugerahkan kepada kami keindahan dalam hidup kami. Sehingga tutur kata kami indah. Perilaku kami indah. Dan akhir hayat kami juga indah. Akhir hayat yang husnul khatimah. Ya Allah, kami berdoa teruntuk keluarga kami tercinta, buah hati kami, istri kami. Kami mohon ya Allah, jagalah mereka, sayangi mereka. Kami mencintainya, kami menyayanginya. Kami ingin mereka semua selamat. Jadikan pendamping hidup kami adalah orang yang kelak akan mendampingi kami menuju surga-Mu. Bukan yang akan menyeret kami ke dalam neraka. Jadikan anak-anak kami semua menjadi anak-anak kami yang saleh dan salehah, yang akan menuntun kami, yang akan menyampaikan hadiah untuk kami dengan mahkota kebesaran, karena anak-anak kami menjadi para hafiz dan hafiz. Wahai Allah, kami mohon, jadikan malam hari ini malam perubahan untuk kami ya Rabb. Jadikan malam hari ini malam kasih sayang-Mu untuk kami ya Allah. Jadikan malam hari ini malam cinta-Mu untuk kami. Bahkan jadikan malam hari ini malam pembebasan dari api neraka-Mu untuk kami. Sungguhnya kami tak sanggup andai kami masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Wahai Allah, kami mohon, jadikan malam hari ini Kau sayangi kami, Kau berkahi kami. Ya Allah, kami janji, kami tak akan lagi berbuat maksiat. Kami malu ya Rabb. Ya Allah, kami janji, kami tak akan lagi mengkhianati-Mu. Duhai Allah,
Sesungguhnya kami mohon kepadamu, jadikan sisa umur kami benar-benar sisa umur yang barokah. Dan satu hal ya Allah, sampaikan salam rindu kami untuk kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saksikan olehmu bahwa kami mencintainya, kami merindukannya. Sampaikan salam rindu kami kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai Allah, golongkan kami menjadi umatnya dan golongkan kami kelak mendapatkan syafaat darinya. Rob, kami mohon malam hari ini sayangilah kami dan juga ibu dan ayahanda kami. Jadikan mereka menjadi sebaik-baik makhlukmu, hamba-mu. Ya Allah, ampuni dosa ibu dan ayahanda kami. Sayangi mereka. Teruntuk ibu dan ayahanda kami yang masih hidup, kami mohon ya Allah, belailah mereka dengan kasih sayang-Mu. Cintai mereka, berkahi mereka, maafkan mereka. Ya Allah, terbayang oleh kami wajah ibu, terbayang oleh kami wajah ayah. Sungguh kami merindukannya. Saat ini kami terhalang jarak untuk berjumpa dengannya. Tapi kami mohon lembutkan hatinya dan sampaikan salam kami untuknya. Ya Allah, teruntuk ibu dan ayahanda kami akan Kau jemput, wafatkan mereka husnul khatimah. Jadikan air hayatnya bertabur rahmat dan maghfirah. Jadikan kuburnya di taman-taman surgamu. Harumkan kubur dengan semerbak wangian surgamu. Rob, kami mohon kepadamu. Andai malam hari ini Kau akan ampuni kami, ampunilah dosa ibu dan ayahanda kami. Andai Kau akan angkat derajat kami, angkatlah derajat ibu dan ayahanda kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat-sahabat sekalian, demikian kajian kita pada malam hari ini. Saya mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada baik, ada benar, semua dari Allah dan karena Allah. Mudah-mudahan nanti kita masih bisa ada waktu berjumpa dan bersilaturahim di Masjid Al-Afat. Salam buat saudara-saudara saya yang tidak bisa online. Dan mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Demikian dari saya, Datuk Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan katsira Ustaz Asep sudah bersama dengan kita semua. Semoga sahabat tadi benar-benar menyentuh hati kita semua. Kita benar-benar terus bertambah semangat untuk mengisi hari-hari malam-malam ini, malam-malam terakhir ini dengan ibadah. Allah masih memberikan kesempatan kita benar-benar manfaatkan waktu ini. Baik, untuk bapak-bapak dan ibu semua, anak-anakku juga semua, terima kasih banyak sudah bergabung ada di sini di Zoom dan juga di YouTube. Semoga kita semua terus bersemangat, saling mengingatkan, saling mendoakan juga, apalagi di malam-malam terakhir ini kita banyak-banyak berdoa, jangan lupa untuk saling mendoakan kita semua. Kita ingin bukan hanya di dunia, tapi kita ingin bersama-sama di akhirat kelak, bertetangga, kita benar-benar bisa saling mengunjungi di surga nanti. Ya Allah, sampaikan kami semua ke surga-Mu, ya Allah. Ustaz Asep, jazakallah khairan katsira. Semoga Ustaz sehat-sehat, Ustaz. Kami sudah kangen sekali, Ustaz, untuk bisa kajian di Masjid Al-Fat, Ustaz. Amin, insyaallah. Lalu
Baik Bapak Ibu semua, saya sebagai host juga mohon maaf bila ada kekurangan dalam membawakan kajian pada malam hari ini. Semoga keberkahan Allah yang selalu kita harapkan turun di malam hari ini. Amin. Dan kita terus berusaha agar bisa menyelesaikan Ramadan ini, menyelesaikan malam-malam ini dengan baik. Baik, itu saja dari saya. Sekali lagi mohon maaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.